Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardina Safa Sabria Rasti dari Program Studi Sistem Informasi nomor induk mahasiswa 0560800698 dari UPPJJ Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas Pancasila MKWN 4110 yang bertema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda dengan mengambil proses lahirnya Pancasila. Selamat menyaksikan. Sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang berasal dari bahasa Sanskerta, yakni Panca yang berarti 5 dan Sila yang berarti prinsip atau asas. Sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sejarah pembentukannya diawali dari sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. BPUPKI dibentuk karena Jepang meminta bantuan Indonesia dalam Perang Pasifik dengan janji kemerdekaan. Pada saat itu, BPUPKI diketuai oleh Dr. Hajimanot Yodingrat dari Indonesia dan Ketua Muda Jepang Ichi Bangasa Yoshio. Usulan-usulan dasar negara. Usulan Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 pada sidang pertama BPUPKI, Muhammad Yamin berpidato tentang asas dan dasar negara kebangsaan Republik Indonesia. Berikut contoh dasar negara yang diberikan oleh Muhammad Yamin. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. 5. Kesejahteraan rakyat. Sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Yang kedua, usulan Profesor Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 mengusulkan dasar negara berdasarkan paham integralistik, yaitu persatuan antara individu dan negara. Ketiga, usulan Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Insinyur Soekarno menyampaikan pidato yang berjudul Lahirnya Pancasila, di mana beliau untuk pertama kalinya mengemukakan istilah Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Isi dari pidato Soekarno tersebut yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Panitia 9 dan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Untuk menyempurnakan rumusan dasar negara, dibentuk Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 dengan rumusan dasar negara sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bentuknya PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 sebagai pengganti BPUPKI yang dibubarkan karena dianggap terlalu cepat ingin memerdekakan Indonesia. Dipimpin Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, PPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia setelah Jepang terdesak akibat bom atom di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus, yang membuat Jepang akhirnya menyerah kepada sekutu. PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. PPKI mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kesimpulan, Pancasila bukan sekedar susunan kata, melainkan kristalisasi dari nilai luhur bangsa Indonesia yang lahir melalui proses kompromi nasional yang luar biasa. Sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menjadi tonggak sejarah yang krusial, di mana pengesahan Pancasila dengan pengubahan sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa menunjukkan kebesaran hati para pendiri bangsa atau founding fathers. Mereka melepaskan ego sektoral atau kelompok demi merangkul seluruh keberagaman Nusantara dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir, menjaga Pancasila di era modern. Peristiwa lahirnya Pancasila ini mengajarkan dan memperlihatkan banyak nilai luhur bangsa Indonesia sebagai dasar kehidupan bernegara. Lahirnya Pancasila mengajarkan bahwa kemerdekaan dan persatuan Indonesia lahir dari semangat persaudaraan, toleransi, dan musyawarah. Di era modern yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan arus informasi global, tantangan terhadap Pancasila berubah wujud, namun nilainya tetap relevan dan semakin dibutuhkan. Intinya, menjaga Pancasila di era modern berarti mentransformasikan nilai-nilai sejarah secara kompromi dan toleransi para pendiri bangsa ke dalam sikap kritis, empatik, dan kolaboratif dalam menghadapi dunia digital.